Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sesanti, Hadir. Delima, hadir. Elis, hadir. Nadia, Hadir, Bu. Yunita, Hadir. Yosina. Hadir, Bu. Baik, apakah kalian siap belajar pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, kita hari ini akan membahas materi tentang virus. Nah, dari kedua gambar yang ada di layar ini, apa yang menyebabkan orang batuk dan bersin? Bu. Ya, Virus. Virus apa? Corona. Yang sebelah kanan virus influenza. Ya, betul. Yang di sebelah yang batuk itu virus corona, dan yang di sebelah kiri ini virus influenza. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri virus, struktur virus, bentuk virus secara tertulis dengan menyimak video atau menelaah gambar beberapa virus dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan virus delta dan RNA secara tepat melalui studi literatur. Dengan model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran ada diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Dengan pendekatan deep learning, dengan asesmen penilaian, di sini saya akan mulai dengan individu atau kelompok, lalu ada LKPD, presentasi, dan juga nanti di akhir pembelajaran ada proses. Ya, Bu. Nah, di sini ada 6 sistem dari discovery learning. Yang pertama ada stimulus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada pembuktian, dan yang keenam ada menarik kesimpulan. Sebelum kita mulai ke sistem pertama, Ibu ada ice breaking. Jadi seperti ini. Nanti kalau Ibu bilang 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa, buka tutup, sampai 3 kali ya. Jadi nanti akan semakin cepat lagunya. Oke, paham? Paham. Ayo semua berdiri. Bisa siap semuanya? Siap. Keluarkan suara kalian ya. Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, lalu tertawa. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu tersenyum, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu stimulus. Jadi, nanti Ibu akan membagikan LKPD dan membagi kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nah, nanti untuk kelompok 1 di sini ada virus COVID-19. Terus untuk kelompok 2 di sini ada virus HIV, dan untuk kelompok 3 di sini nanti ada virus hepatitis. Ya, Bu. Nah, untuk kelompok 1 ada Yunita dan Elis. Untuk kelompok 2 ada Sesanti dan Delima. Untuk kelompok 3 ada Nadia dan Mbak Yosina. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Kelompok 1 COVID,
Nomor 2 HIV. Terima kasih Bu. Sama. Jadi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan dan juga virus-virus yang sudah Ibu bagikan tiap kelompoknya, kalian akan merumuskan masalah sendiri. Nah, untuk waktunya Ibu kasih 5 menit cukup? Cukup. Silakan untuk mencari rumusan masalah. Baik Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Untuk kelompok 1 rumusan masalahnya apa? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan bentuk virus dari COVID-19? Oke, nomor 2. Apakah ciri-ciri, struktur, dan bentuk dari virus HIV? Oke, nomor 3. Sebutkan ciri-ciri, struktur, dan bentuk virus dari virus hepatitis. Oke, kita sepakati ya. Di rumusan masalah ini kita akan membahas tentang struktur, ciri-ciri, dan juga bentuk dari virus ketiga ini. Ya Bu. Ya, Bu. Nah, baik, kita langsung ke tinta ketiga, yaitu pengumpulan data. Nah, kalian bisa mencari referensi dari buku ataupun internet atau media yang lainnya. Contoh 1, apakah ada sekitar? Tidak ada Bu, aman. Dikerjakan ya. Ya. Contoh 2, apakah ada sekitar? Bu, ini nanti jawabannya dalam bentuk apa Bu presentasi? Ditulis di sini ya. Oh, Untuk ciri-ciri struktur dan bentuk. baik Bu, terima kasih. Untuk nomor 3, apakah ada kesulitan? Aman Bu. Dikerjakan ya. Udah habis ya. Apakah udah selesai semua? Sudah, Bu. Untuk presentasi mau kelompok berapa dulu? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2. Ayo maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu HIV. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, terutama sel T, CD4, sehingga kemampuan tubuh untuk melawan infeksi menjadi lemah. HIV termasuk dalam famili Retrophryidae, yaitu kelompok virus RNA yang dapat mengubah materi genetiknya menjadi DNA melalui enzim reverse transkriptase. Ciri-ciri virus HIV ini antara lain merupakan virus RNA berurai tunggal positif, termasuk retrovirus yang melakukan transkripsi balik RNA ke DNA dan hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Yang selanjutnya menginfeksi dan merusak sel TCD4, sel penting dalam sistem imun, dan selanjutnya memiliki envelop atau selubung lipid sehingga sensitif terhadap panas, sabun, dan disinfektan. Yang terakhir yaitu menyebabkan infeksi jangka panjang karena mampu berintegrasi dengan DNA sel inang. Virus HIV ini strukturnya terdiri dari 2 salinan RNA sebagai materi genetik, yaitu kapsid berbentuk kerucut yang tersusun dari protein P24 melindungi RNA, envelop lipid yang berasal dari membran sel inang, glikoprotein GP120 dan GP41 pada permukaan envelop berfungsi menempel dan masuk ke sel TCD4. Yang terakhir enzim penting seperti reverse transkriptase, integrase, dan protease yang dibutuhkan dalam proses replikasi virus tanpa menjelaskan mekanisme detail. Bentuk virus HIV memiliki bentuk steril, yaitu bulat secara keseluruhan, tetapi bagian dalamnya memiliki kapsid berbentuk kerucut, yang menjadi ciri khas HIV dibandingkan retrovirus lain. Senyawa glikoprotein pada permukaannya tampak seperti paku kecil di sekitar envelop. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan. Silakan. Tidak, Bu. Jika tidak ada bisa ditutup. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Dari kelompok 3 silakan maju. Sebelumnya
menyebutkan ciri-ciri virusnya. Virus ciri-cirinya yaitu bersifat aseluler atau tidak memiliki sel, hanya hidup dan berkembang di dalam sel inang, memiliki asam nukleat yaitu DNA atau RNA, dapat dikristalkan seperti benda mati, tidak melakukan metabolisme itu sendiri. Selanjutnya ada strukturnya yaitu inti asam nukleat, ada DNA atau RNA, tidak pernah keduanya. Lalu ada unggal tunggal, lalu diselubung lipidnya terbuat dari lipid dan protein, contohnya HIV, virus influenza, dan virus corona. Selanjutnya ada oksid, yaitu melindungi materi genetik, membantu virus menempel pada virus inang. Lalu di sini virus hepatitis itu memiliki DNA melingkar beruntai ganda sebagian, lalu memiliki kapsid inti yang berisi antigen HBcAg dan HBeAg. Diselubungi oleh envelop yang mengandung HBsAg yang sering digunakan untuk diagnosis. Yang B, hepatitis C virus atau HCV, yaitu memiliki materi genetik RNA beruntai tunggal positif. Selanjutnya ada bentuk virus hepatitis yaitu HBV dan HCV umumnya berbentuk steril atau bulat. Lalu HBV memiliki bentuk khas yang disebut dengan dan partikel yaitu virion lengkap berbentuk bola. Yang ketiga HAV dan HIV tanpa envelop juga berbentuk sferis tetapi lebih kecil dan lebih tahan di lingkungan. Mungkin itu saja ada yang mau tanya. Mungkin kelompok lain ada yang ditanyakan. Tidak, Bu. Oke, jika tidak bisa ditutup. Mungkin saja dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1 maju. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri, struktur, dan bentuk dari virus COVID-19. COVID-19 adalah virus penyebab penyakit yang termasuk dalam famili Coronaviridae. Virus ini adalah virus RNA beruntai tunggal positif yang menginfeksi sistem pernafasan manusia dan dapat menyebabkan gangguan mulai dari gejala ringan hingga pneumonia berat. Ciri-ciri virus yang pertama, virus corona yang pertama merupakan virus RNA bukan DNA. Yang kedua, bersifat parasit obligat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Yang ketiga, berukuran sangat kecil, sekitar 60 sampai 140 nanometer, hanya terlihat dengan mikroskop elektron. Yang keempat, memiliki envelop atau selubung lipid yang membuatnya mudah rusak oleh sabun dan disinfektan. Yang kelima, menyebar dengan cepat melalui droplet, aerosol, dan kontak permukaan. Dan yang terakhir, menggunakan reseptor ACE2 pada sel manusia untuk memasuki sel inang. Untuk struktur utama terdiri dari yang pertama ada RNA sebagai materi genetik, yang kedua ada nukleokapsid atau N protein yang melindungi RNA, yang ketiga ada envelop lipid yang menyelubungi virus, yang keempat ada protein spike bertanggung jawab melekat pada reseptor AC2, yang kelima ada protein membran memberi bentuk dan kestabilan pada virus, dan yang terakhir ada protein envelop berperan dalam perakitan dan pelepasan virus. Virus SARS atau COVID-19 berbentuk sferis atau bulat dengan permukaan menyerupai mahkota karena tonjolan-tonjolan protein spike. Ciri khas mahkota inilah yang membuat keluarga virus ini disebut coronavirus. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya izin tanya. Virus COVID-19 itu asalnya dari mana? Terus penyebarannya itu lewat apa aja? Mungkin itu saja. Izin menjawab, untuk virus corona itu berasal dari pasar makanan laut atau
satwa liar di Wuhan, Tiongkok, dan penyebarannya ke seluruh dunia terjadi melalui kontak antar manusia. Untuk penyebaran virus corona itu menyebar melalui kontak langsung seperti percikan pernapasan saat batuk atau bersin, dan berasal dari hewan liar yang menular ke manusia. Mungkin itu saja. Ya sudah, terima kasih. Gimana, udah cukup? Sudah. Oke, selamat ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini gue akan sedikit memberikan pemaparan tentang materi virus. Nah, pengertian dari virus. Virus adalah partikel mikroskopis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Tidak memiliki struktur sel sehingga bukan makhluk hidup sejati. Ukurannya mulai dari 20 sampai 300 nanometer. Ciri khasnya yang pertama tidak bisa hidup sendiri, yang kedua membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari virus. Yang pertama ada helikal, yang kedua ada polihedral, yang ketiga ada spherical, dan yang keempat ada kompleks. Untuk jenis-jenis virus, di virus tumbuhan itu ada TB atau tobacco mosaic virus. Yang kedua ada virus hewan, contohnya ada rabies dan juga influenza. Yang ketiga ada virus manusia, contohnya ada HIV, hepatitis, dan COVID-19. Dan yang terakhir ada bakteriofag, yaitu menyerang bakteri. Yang kita pelajari hari ini yaitu virus tentang manusia, yaitu ada HIV, hepatitis, dan juga COVID-19. Nah, untuk struktur virus, yang pertama inti asam nukleat, di mana DNA atau RNA tidak pernah keduanya. Selanjutnya untai tunggal atau single stranded atau untai ganda itu double stranded. Selanjutnya ada kapsid, yaitu melindungi materi genetik dan membantu virus menempel pada sel inang. Selanjutnya ada sulfur lipid, yaitu terbuat dari lipid dan protein. Contohnya ada HIV, virus influenza, dan juga virus corona. Dan yang terakhir ada glikoprotein, yaitu menempel dan mengenai reseptor. Sangat penting dalam proses infeksi. Baik, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin dari setiap kelompok bisa menyimpulkan. Saya Bu, ya mau bebas silakan. Setelah mengikuti pembelajaran struktur virus, bentuk-bentuk cirinya, saya lebih mengetahui bentuk struktur virus HIV, ciri-ciri HIV, beserta bentuk struktur HIV. Ya, baik. Mungkin dari kelompok yang lain, Saya Bu. silakan kelompok 3. Dari pembelajaran ini yang dapat saya simpulkan yaitu dari ketiga virus tadi itu HIV, COVID-19, dan hepatitis itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi tiga virus itu menyerangnya tuh pada bagian tubuh yang berbeda-beda dan memiliki cara penularan serta dampak yang berbeda. Mungkin itu saja dari kelompok. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 silakan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran kali ini, kelompok kami membahas COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS tipe 2 yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini menyebar terutama melalui droplet dan kontak erat serta dapat menyebabkan gejala ringan seperti batuk, demam, hingga sesak napas. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi kesehatan sosial, ekonomi, dan global. Baik, terima kasih. Jadi dari ketiga virus ini seperti virus COVID-19, virus hepatitis, dan juga HIV ini sama-sama merupakan parasit obligat yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang. Berukurannya sangat kecil serta memiliki struktur dasar berupa asam nukleat yang dilindungi kapsida dan seringkali diselubungi enveloped. Di mana virus COVID-19 yaitu virus RNA berbentuk steris dengan tonjolan yang memungkinkan menempel pada reseptor dan sangat mudah menular. Sedangkan untuk HIV, dia itu virus RNA berbentuk steris dengan kapsid internal kerucut serta glikoprotein. Sedangkan untuk virus hepatitis cenderung menginfeksi sel hati, berbentuk steris dan memiliki envelop dengan protein permukaan khas.
yang memungkinkan keduanya itu menyebabkan infeksi akut maupun kronik. Sesuai dengan asesmen penilaian yang sudah tadi Ibu jelaskan di awal, di mana di akhir pembelajaran kita akan mengadakan post test. Jadi ini Ibu bagikan post testnya, kalian kerjakan ya. Ya Bu. Ibu kasih waktu selama 10 menit cukup. Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Cukup. Ada tepuk tangan deh berarti. Oke, untuk pengerjaan post testnya udah habis ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Baik, pembelajaran pada hari ini mungkin sudah cukup sampai di sini. Ibu mau kalian merefleksi pembelajaran pada hari ini seperti apa? Mungkin salah satu bisa merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Saya Bu. Silakan berlima. Pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan, seru, dan bisa menambah wawasan pengetahuan saya terkait bentuk, ciri, dan struktur virus. Sudah Bu. Baik, terima kasih. Mungkin ingin Ibu sampaikan, kalian kedepannya tetap semangat belajar, yang berkelas-kelasan ya. Ya, Baik, Bu. Bu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang replikasi virus. Jangan lupa belajar di rumah agar minggu depan saat pembelajaran replikasi virus kalian sudah mengetahui beberapa materinya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Mari kita mengucapkan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.